Boleh, 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 boleh. Oke, lu bener ya, Sekjen PBHI sekarang posisi lo. Ntar gue salah-salah ngomong gak enak. Iya. Woi, congrats. Oke, ini gue sebenarnya bingung mau pembukaan gimana ya, karena kalau YouTube ini pembukaan itu gue paling repot sebenarnya. Tapi ini pertama Monik alias Gina Sabrina, kebalik ya, Gina Sabrina alias Monik. Itu pertama makasih lo udah meluangkan waktu lo untuk gabung jadi bintang tamu di program baru di YouTube Setara namanya Suara Aktivis. Nah ini ya santai aja lah, makanya gue nggak mau bikin tor kan. Itu ngerepotin banget sebenarnya. Jadi nanti di program ini kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman lo di dunia aktivisme ini gitu. Karena sebenarnya latar belakang simpel aja. Kalau kita berkaca di beberapa tahun terakhir, itu kan banyak jenis dan bentuk pekerjaan baru yang muncul gitu. Dan tentu secara finansial barangkali itu lebih lah katakanlah gitu. Saya lebih gitu. Nah sehingga di titik itu gue ngelihat masih banyaknya anak-anak muda yang masih bergabung atau berikhtiar di jalur aktivisme ini, itu bagi gue menjadi menarik gitu, karena mereka secara sadar itu memilih untuk di awal-awal ini hidup di atas satu perjuangan kemanusiaan, dan yang kedua mungkin ya secara finansial itu agak nggak langsung menuju ke atas gitu, tapi kita perlahan gitu. Nah kira-kira gitu. Makanya gue kayaknya menarik deh kalau gue bikin program ngobrol-ngobrol ini di YouTube Setara, karena capek juga nggak sih kalau kita hadir di misalnya FGD atau apa yang serius mulu, baca buku mulu. Jadi lo hidupin aja itunya, suaranya. Jadi suara gue nggak sendiri gitu. Jadi lo bintang tamu pertamanya Monik. Makasih. Ini Thank you San udah ngundang gue pertama. Bener kata lo tadi, kalau misalnya kita tuh kayak disuruh ngisi narsum atau jadi peserta aktif FGD itu pasti ngebosenin banget. Jadi thank you Setara udah bikin medium ini dan memunculkan sosok-sosok muda gitu ya. Soalnya kalau lo sadar juga, kadang kan kita tuh masih kalau ngomongin aktivisme tuh ngomonginnya masih yang sosok tua gitu, atau bahkan yang mungkin udah nggak ada gitu ya, maksudnya udah nggak ada di dunia dalam tanda kutip wafat gitu. Padahal kita tuh juga punya banyak sosok potensial, dan thank you udah ngasih gue kesempatan yang pertama gitu. Dan itu tuh perlu kita sama-sama rangkul, perlu sama-sama kita coba naikkan biar kita juga punya kok sosok-sosok muda yang potensial, yang nggak kalah kompetensinya sama yang dewasa atau yang mungkin sudah lebih lama terjun dan punya banyak pengalaman. Dan menurut gue ya kita memang harus dikasih ruang sih gitu. Dan sebenarnya NGO itu adalah tempat yang tepat karena paling egaliter, karena juga menurut gue juga nggak punya jenjang hierarki struktur yang panjang gitu ya. Jadi ya gitu deh. Ini juga karena satu lagi kenapa gue mau bikin program beginian itu mungkin secara normatifnya ini menjadi ya bagian dari pendidikan politik ya, karena di satu sisi jenis dan bentuk pekerjaan baru itu kan dialamatkan atau cenderung itu dibuka untuk mereka yang anak muda juga gitu kan, sehingga potensial mereka itu jauh dari dunia sosial politik, menurut saya begitu. Tapi di sisi yang lain ada kondisi-kondisi sosial politik yang juga itu berimplikasi langsung kepada anak muda. Misalnya ya ketika pemilu pilkada ada istilah politik milenial segala macam, bonus demografi, dan itu kan memang langsung dialamatkan kepada generasi muda, sehingga hal-hal seperti ini bagi gue penting untuk teman-teman yang berjuang di dunia aktivisme ini untuk sharing pengalamannya di dunia aktivisme ini, untuk misalnya kenapa mereka mau bergabung di sini dan kenapa nggak memilih untuk bergabung ke jenis dan bentuk pekerjaan baru yang lain seperti itu. Nah, gue ingin memulai di situ, Monik. Kira-kira apa yang bikin lo itu
memilih untuk masih bergabung di dunia aktivisme ini. Mungkin bisa lo mulai cerita dulu dari dunia kampus gitu. Apakah di kampus lo juga ya saya namanya aktivis gitu, kemudian pasca lulus lo tetap di dunia ini atau seperti apa gitu Bang? Nah, gue mau, karena lo ngomong banyak tadi, gue juga jadi pengen banyak komentarin. Mungkin sebelum gue cerita pengalaman gue pengen cerita ini dulu ya. Mau ngomentarin lo yang bilang tadi banyak anak muda yang sebenarnya juga ruang-ruang publik ngasih kesempatan buat kita. Tapi juga gue melihat di satu sisi kadang anak muda itu dimanfaatkan jadi kayak tokenisme doang. Jadi kayak ada seolah-olah perwakilan ada gitu ya, tetapi dalam tanda kutip hanya memenuhi kuota gitu, terus kemudian seakan-akan memberikan ruang buat pemuda gitu atau anak muda, padahal enggak juga, di dalam juga mereka sulit bergerak. Itu banyak, dan menurut gue di dunia NGO atau di aktivisme itu enggak kayak gitu, karena memang terbuka buat siapapun gitu. Nah, itu juga mungkin yang jadi alasan gue buat terjun gitu. Tapi gue mau cerita dulu dari pertama, lo tanya, gue kuliah emang aktif, jadi gue juga maksudnya berorganisasi dari semester 1 sampai kemudian semester akhir gitu. Baik kemudian yang di intra maupun yang di ekstra. Nah, gue nggak tahu baik yang di intra maupun di ekstra. Nah, misalnya di ekstra lo apa? Di ekstra lo apa? Gue di ekstra, beberapa orang gue udah tahu. Ya mana tahu nanti kawan setara nonton dia juga pengen tahu gitu. Iya, gue dulu di Kami, tapi gue sekarang udah nggak aktif ya. Maksudnya pasca kampus udah kelar. Sorry, lo dulu kuliah di mana, jurusan apa? Oh iya, gue tuh dulu kuliah di FHUB. Terus gue ambil konsentrasi hukum. Ya? Di Malang gue ambil konsentrasi hukum tata negara. Nah, dari sebelum itu ya udah gue udah aktif organisasi riset kepenulisan, terus kemudian BEM di fakultas sama di pusat. Gue fokusnya 2 itu waktu itu. Terus kemudian di 2015 gue diamanahin jadi direktur. Nah, itu menurut gue udah puncak, dan di satu sisi gue memang agak ambisius nih, memang pengen punya capaian akademis. Jadi dulu gue juga selain aktif itu, gue rajin conference, lomba, karena memang di satu sisi nambahin duit, maksudnya ngumpulin di saat terbatas gitu kan. Sama gue nulis dari kuliah juga gitu sih. Nah, mungkin agak beda. Mahal, kan? Lo sampai sekarang masih rajin kan? Gue waktu itu memang basisnya lomba, kompetisi, terus konferensi, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di situ. Terus ya alhamdulillah gue jadi Mawapres 2 waktu itu. Nah, lo berprestasi. Ya. Oke. Jadi di situ sih cerita gue. Nah, terus gue pasca lulus juga dari kuliah, gue tuh selalu amazing sama laporan-laporan NGO. Jadi misalnya ada tugas, gue ngambil referensi, itu gue pasti ngambil referensi, maksudnya ada memuat laporan NGO. Dan gue tuh maksudnya amazing karena kok beda, nggak mainstream sama yang sebelum-sebelumnya gue baca. Misalnya mungkin kalau di kuliah kita terlalu banyak diktat soal teoritik, terus kemudian mereka menyajikan kondisi objektif, soal fakta empiris, dan itu kok banyak yang kayak gini ya, misalnya gue baca soal pekerja anak di di industri tembakau atau misalnya industri sawit, kayak begini tuh beda sih sama laporan pemerintah, bla 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 gitu kan, waktu itu masih polos. Terus walaupun gue bukan bacaan yang berat-berat juga dulu ya, maksudnya bukan yang baca buku kiri yang banyak dan yang itu, gue nggak kayak gitu juga dulu pas namanya itu anak tahun 1 kayak itu. Baca buku filsafat semua. Di tahun 1 juga nggak kayak gitu. Jadi di situ gue juga gitu soalnya. Ya rata-rata gitu kan, tapi gue nggak kayak gitu. Dari laporan-laporan itu gue kayak kayaknya menarik, dan waktu itu gue memang punya keinginan untuk pas gue lulus S1 gue langsung S2. Pengennya waktu itu dulu S2 di luar negeri lah dan lain-lain. Terus gue baca dan lain-lain, kayaknya gue nggak bisa nih kalau gue langsung lulus, habis lulus gue langsung kuliah. Kayaknya gue perlu kerja dulu, dan kayaknya buat portofolio gue bagus, kayaknya gue perlu kerja di NGO. Kan dulu mikirnya masih masih ini banget lah, masih sederhana, walaupun ya itu nggak boleh dijadiin batu loncatan setelah gue berproses ya dan lain-lain. Ya udah, akhirnya waktu itu gue nyoba banyak
Dan gue tuh dulu pernah awal punya ketertarikan konservasi lingkungan. Jadi gue daftar-daftar tuh yang misalnya di Lampung, yang di Papua, yang buat kayak misalnya rehabilitasi hutan ataupun ini konservasi lingkungannya maksudnya bukan sebagai semacam peneliti atau seperti apa gitu? Gitu yang kalau yang di industri lingkungan, lapangan gitu-gitu. Tapi kan itu kayak lapangan. Jadi yang misalnya yang di hutan, tengah hutan terus nyelamatin monyet apa orang utar lah gitu. Oh iya. Iya. Tapi nggak ada yang keterima. Tapi nggak ada yang keterima. Nggak diterima? Nggak ada yang keterima. Waduh, luar biasa. Gue coba ya udah, terus akhirnya gue sambil ke Pare waktu itu, sambil pengen nyiapin inilah buat persiapan S2, tapi gue sambil apply waktu itu. Gue inget banget, jadi cerita gue apply itu adalah LBH Bali, karena waktu itu ya udah buka aja gitu kan. Kalau lo tahu tuh NGO tuh tertutup, sering banget close recruitment, dan sebenarnya ini yang perlu jadi catatan menurut gue, jarang ngasih kesempatan buat orang yang pengen tapi mungkin baru gitu ya, nggak punya pengalaman, itu tuh jarang, karena memang mungkin masih banyak ya masalah keamanan dan lain-lain, sehingga memang kalau bisa itu yang direkrut yang kita udah saling kenal kayak gitu. Nah terus di LBH Bali waktu itu open magang. Nah gue tuh bentar nih, lo daftar di LBH Bali ini itu maksudnya lo kan kuliah di UB gitu terus ke Bali. Nah itu iseng doang atau memang apa? Pokoknya apa yang buka gue daftar. Gue itu ke Bali, luar biasa, seru sih. Gue tes, gue nginep di mana namanya kosan saudaranya bapak kos gue, terus ternyata gue keterima. Ya udah, lesnya waktu itu sisa 1 minggu, gue tinggal, terus gue berangkat. Lo tahu gue nginep di mana? Gue nggak punya siapa-siapa di Bali, terus gue bilang sama orang tua gue ada dan lain-lain. Gue cuma cari di Instagram, gue buka Instagram komisariat kami Bali, terus gue buka tag-tagannya yang mana yang ada akwat foto cewek, gue DM, terus gue nginep 2 minggu tempat dia tanpa gue kenal dan apapun. Gue gila juga, gue nggak kenal, terus gue tiba-tiba gue numpang tempat dia 2 minggu, gue bilang gue mau kerja dan lain-lain, dan posisinya gue nggak tahu gajinya berapa dan lain-lain, ya banyak lah. Jadi ya udah, itu jadi serve modal survive gue, meskipun memang sebelumnya gue kayak udah sekolah asrama, dan maksudnya udah punya lah modalitas soal merantau itu. Ya udah, gue di LBH Bali tuh, dan amazing sih menurut gue dapet banyak banget kesempatan yang bikin makin gue yakin, gue pengen di sini nih, emang bener kok gue pengen di sini. Dan kayak tadi pikiran soal kuliah itu kayak enggak ke stop, ya udah gue pengennya kerja, gue pengennya berguna buat rakyat kayak gitu. Oke, berarti lo paralegal di LBH Bali, terus setelah paralegal itu lo tetap di Bali atau kemana gitu? Jadi gue waktu itu setahun ya, menurut gue dapet kesempatan yang luar biasa, karena waktu itu pas ada gugatan PLTU Celukan Bawang tahap 2, dan waktu itu lawannya Hotman Paris misalnya. Jadi langsung gue banyak kerja sama koalisi, bikin gugatan dan lain-lain. Terus kemudian gue kesempatan gue pertama di Bali itu, gue nggak banyak pegang, maksudnya nggak beda banget sama sekarang lah. Kalau mungkin sekarang gue pegang program manajemen gitu ya. Kalau misalnya advokasi kebijakan, gue di sana tuh ngorganisir warga, jadi yang tidur sama nelayan dan lain-lain, dan itu asik banget menurut gue. Terus misalnya nanti pas balik ke Denpasarnya, gue ya bikin dokumen hukum lah, buat persidangan dan lain, buat kampanye. Itu amazing banget buat gue, kayak ternyata tuh kayak gini ya, bantuin rakyat, memberdayakan mereka, ngedukasi mereka. Terus gue juga jadinya gue lebih banyak belajar dari mereka, dan gue tahu kayaknya ini tuh sebenarnya kerja-kerja kayak gini tuh butuh lebih banyak orang gitu ya. Makanya harusnya ngasih kesempatan banyak orang, dan kita juga yang udah kerja di sini tuh harusnya juga speak up dan banyak lah, maksudnya menceritakan pengalaman kita ya, siapa tahu juga ada yang tertarik. Makanya gue juga selalu excited banget kalau ada adik pintar gue yang bilang mau kerja di NGO, karena gue selalu kasih kirim loker dan lain-lain. Tapi gue sepakat. Itu jadi titik balik di hidup gue, salah satunya ketika gue di Bali, ketika gue bantu warga masyarakat Celukan Bawang, khususnya kelompok lain. Itu menurut gue benar-benar titik balik hidup gue, karena gue dulu nggak ngerti soal apa, ya misalnya kayak demo, ya udah demo, aksi gitu ya, tapi ikut-ikutan tanpa kemudian
paham program yang lebih struktural, dan ada program yang betul-betul struktural di akar rumput. Dan oh iya, kekuatan apapun menurut gue itu sebenarnya di akar rumput. Pokoknya itu benar-benar jadi titik balik gue, dan kayak jadi salah satu yang bikin gue teguh juga dan yakin ya sampai hari ini, oh iya gue pengen di sini. Sampai hari ini gue masih pengen di sini. Kalau menurut lo itu kan ya, let's say itu namanya naluri aktivisme gitu ya. Maksudnya ketika lo ngelihat ada something di akar rumput yang butuh dibela, butuh dijamin keadilan, itu lo turun. Nah itu ada itu linear nggak? Misalnya lo di kampus itu juga bergerak di isu-isu aktivisme gitu, sehingga pasca kuliah lo ingin melanjutkan itu, atau ketika kuliah itu sebenarnya nggak begitu perlu lo terlibat demo atau apa, tapi pasca kuliah lo langsung terjun gitu. Itu kira-kira gimana menurut lo? Gue itu bukan waktu kuliah tuh bukan yang kayak gitu, maksudnya bahkan kayak waktu KKN, orang-orang KKN gue milihnya magangnya misalnya di lapas gitu ya. Gue nggak itu, jadi gue sama sekali buka, dan jujur gue di kampus itu nggak dapet San yang kayak gitu, yang misalnya ngeliat palingnya apa sih studi banding cuma 3 jam, misalnya muterin penjara terus ngobrol ngeliatin orang sidang, udah itu selesai. Tapi memang kayak, atau misalnya kayak program mengajar gitu banyak ya. Iya, program mengajar menurut gue juga cuma eventual, paling lama 6 bulan 1 tahun, tapi kemudian bukan yang dirawat dengan basis, ya beda lah mungkin karena ada kemampuan terbatas mahasiswa dan lain-lain. Jadi gue ngerasa kampus tuh juga sebenarnya punya tanggung jawab loh, karena ada unsur pengabdian masyarakat, dan banyak banget orang yang, ya karena memang kita kebanyakan duduk di kampus, dengerin teori, duduk di kelas, dan kita nggak tahu sebenarnya problem yang ada. Padahal kalau kita lulus juga mungkin dengan tahu ada problem kayak gitu bisa bantu gitu ya. Mungkin ada yang mau bantu, ada yang mau mewakafkan dirinya lah dalam tanda kutip. Kecuali lo gabung emang di organisasi yang punya, misalnya tadi lo bilang OKP, atau misalnya organisasi, sekarang komunitas juga banyak yang punya ke sana. Tapi kalau enggak, itu nggak memberikan kesempatan semua orang, dan orang jadinya nggak tahu soal problem-problem struktural di masyarakat itu, nggak tahu. Dan apa ya, dan menurut gue kan kayak bahkan kalau lo gabung OKP pun, misalnya kayak di tempat gue dulu juga belum menyasar, mungkin di khusus di komisariat gue nggak tahu yang lain, itu belum menyasar isu yang struktural kayak gitu. Jadi lo bisa bayangkan ketika orang-orang yang benar-benar kuliah pulang itu nggak tahu soal isu itu, padahal mungkin mereka punya kompetensi, mereka punya kemauan gitu sih. Dan itu gue bisa diasah loh, kemampuan soal kemanusiaan, soal aktivisme itu bisa diasah. Oke, Manik, gue ingin balik ke yang lo di LBH Bali tadi. Nah, terus cerita lo sampai ke PBHI gimana? Nah, udah gue di sana, gue nyaman setahun. Terus gue mikir, yaudah waktu itu mungkin gue mikir juga ya, oh ya kayaknya gue pengen kuliah sebelum gue melanjutkan hidup gue, bla 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 bla. Kebetulan waktu itu ada bukaan juga beasiswa. Tapi waktu itu gue memang mikir sih, udah kayaknya minimal gue lanjut sekolah, minimal gue UI lah, gitu kan. Ya udah waktu itu pas buka, ya udah akhirnya gue merantau aja tuh kan, maksudnya cabut di sana, terus gue pindah ke Jakarta tanpa kerjaan, cuma nunggu UI daftar, daftar. Gue juga di sini banyak kali ditolak-tolak. Yang udah sampai wawancara, yang dari tahap ini itu daftar di swasta juga atau NGO? Ada yang startup, hampir semua NGO, hampir semua NGO. Oh, gue pernah hampir semua NGO. Karena gue udah di LBH kan. Tapi gue waktu itu daftar salah satu komisi negara lah. Tapi sayang waktu itu PBHI udah nerima gue, jadi gue nggak lanjutin. Jadi lo PBHI dulu baru S2 atau S2 dulu baru PBHI? Barengan. Dan gue sampaikan waktu itu, mungkin itu menurut gue jadi salah satu kelemahan gue ya, ketika waktu gue daftar di NGO, gue cerita gue sambil kuliah, gue pengen kuliah karena terus jam 4 gue udah harus cabut dan lain-lain, dan kebetulan mungkin PBHI waktu itu ngasih kesempatan buat gue. Nah itu keren tuh, maksudnya lembaga yang juga mendukung kita untuk tetap lanjut studi ya. Gue sangat mendukung, karena gue alhamdulillah juga mengalami itu di sini. Iya, gitu. Lo kan sama kan, jadi meskipun ya di ujungnya gue akan bilang,
not recommended buat sambil kerja sambil kuliah. Ya udah kalau lo punya privilege kuliah aja, kerja aja, karena nggak tahu, mungkin orang-orang berbeda, tapi gue semuanya bisa selesai, tapi mungkin menurut gue kuliah gue belum optimal, atau kerjaan mungkin gue di satu sisi kadang ada yang nggak ada optimal. Itu konsekuensi juga sih sebenarnya. Nah ini gue agak tertarik nih, karena kan ini memang gue garis bawahi, tiap orang beda-beda cara memandangnya ya. Lo dari S1 ke S2 di tengah-tengahnya lo cari pengalaman kerja dulu, karena kan juga ada orang-orang yang ingin langsung gitu. Nah, lo kenapa memilih nggak langsung, tapi lo di tengah-tengahnya cari kerja dulu, pengalaman segala macam dulu? Jujur gue pengen punya pengalaman. Gue udah kuliah, gue apalagi jujur ya, gue udah lomba, enak banget tuh tiap nyiapin lomba itu, belajar dan lain-lain, kayak udah gue pengen tahu kerja tuh kayak gimana, gue pengen tahu apa sih masalahnya di masyarakat. Jujur tuh dari itu yang tadi laporan-laporan NGO gitu, makanya gue ambil jujur waktu itu ngumpulin pengalaman buat portofolio, siapa tahu buat S2 apa. Tapi intinya gue merasa gue harus kerja, itu doang sih, sesederhana itu. Tapi kalau yang tadi lo bilang soal buat urusan duit dan lain-lain, gue nggak mikir, kayak ya udah yang penting gue dapat pengalaman, gue tahu masalahnya apa, gue tahu skill gue apa yang bisa diasah, ya udah. Jadi gue tertarik di bidang apa. Oke, terus ini juga gue tadi kan lo bilang adik-adik lo banyak yang junior lo di kampus banyak yang ingin bergabung di NGO dan seterusnya, dan lo memberi informasi itu ke junior lo gitu. Menurut lo kenapa anak muda itu bukan harus ya, perlu untuk bergabung di apakah itu NGO atau lembaga hukum atau apapun itu, pokoknya di isu-isu aktivisme ini? Menurut lo kenapa? Karena sekarang ya lo bisa melihat dengan mata lo sendiri banyak jenis pekerjaan baru yang memang dialamatkan untuk anak muda, dan kenapa lo gitu? Gue apa ya, kalau mereka udah punya ketertarikan di awal, menurut gue ya kita harus bantu salurkan itu. Beda ketika mereka nggak punya ketertarikan. Nah, di satu sisi kita NGO itu atau aktivisme kan punya isu regenerasi yang sangat cepat, bukan isu, punya kebutuhan regenerasi yang sangat cepat. Nah, di situ sih regenerasi yang maksudnya ya udah di beberapa lembaga kan misalnya dibatasin 7 tahun, 5 tahun, ya udah saatnya orang anak muda yang muncul. Tentu menurut gue kadang mereka juga punya pengetahuan yang lebih luas, tiap beda-beda ya, tiap generasi punya jaringan yang lebih luas, punya pemahaman yang lebih luas, ya dikasih kesempatan. Dan gini, kadang tuh gue ngeliat, tadi lo bilang misalnya kalau ngumpul terus kemudian beda banyak latar belakang, nah itu tuh sebenarnya ya, ketika gue gitu juga, terus kita cerita masalah ada korupsi kayak, atau ada kerusakan lingkungan kayak, mereka tuh banyak banget yang care sebenarnya, kayak oh kayak gitu ya, apa ya yang bisa kita lakuin kayak gitu, terus gue bisa ngapain, aku bisa ngapain, oh iya aku tahu tuh isu itu, tapi mereka nggak tahu kayak gimana gitu. Nah itu tuh secara nggak langsung kalau kita arahin kan sebenarnya ada loh lembaga yang kalau lo misalnya mau bantu advokasi secara langsung itu bisa, ataupun misalnya lo mau cuman bantu campaign habis dari pulang situ pun mereka kalau kita minta bantu campaign cuman bagi share sosmed aja itu bisa gitu. Jadi menurut gue ada modalitas sih, dan apalagi kalau anak muda ya kadang ya itu carinya pengalaman juga, masih ideologis nih, masih straight gitu ya dalam tanda kutip, masih belum punya kebutuhan apa-apa juga kalau yang muda belum lulus dan lain-lain, karena misalnya belum nikah dan lain-lain. Itu jadi modalitas sendiri sih menurut gue yang kita perlu bantu arahkan, dan kita kan emang butuh sebenarnya. Iya, sebenarnya kita pun juga, kita yang udah bergabung ini pun juga nggak lepas dari bimbingan atau sharing dengan senior juga kan perihal NGO ini gitu. Karena gue bergabung ke NGO ini pun ya pas ketika masih kuliah, ketika gue sebenarnya gabung di NGO ini itu kepikiran di akhir aja, maksudnya ketika skripsi lah paling enggak gitu. Karena waktu gue dari awal kuliah sampai sebelum skripsi itu kan gue masih di tahap atau di circle yang
ya aktivis gue ya OKP aja gitu, atau di UKM kampus gitu. Ya memang di isu advokasi juga gitu. Tapi maksud gue belum membayangkan pasca ya, gue bakal atau masih di isu itu, masih aktivisme itu. Gue bayangan gue ya pokoknya gue nggak tahu NGO lah. Pokoknya kerja. Gue tahu NGO, tapi maksud gue nggak kebayang bakal kerja di NGO gitu. Nah ketika skripsi lah gue baru, karena gue skripsi di Jakarta. Kayaknya semua unexpected deh. Iya, gue 3 bulan, hampir 3 bulan skripsi di Jakarta gue, file research. Ya kan? Nah di situ gue kayaknya NGO seru juga nih. Jadi gue simple aja, maksudnya gue mau pekerjaan yang gue nggak pernah bosan membahasnya gitu, isu-isunya gitu. Dan gue bukan rutinitas lah ya, dalam tanda kutip. Iya, dan gue juga nggak mau selalu jadi jadi tanda petik bawahan ya, misalnya di bawah terus ya, meskipun kita di NGO itu kita ada di peneliti katakanlah gitu ya, tapi maksud gue kalau kita keluar kita bisa satu forum dengan petinggi lah gitu, katakanlah gitu. Benar, itu kesempatan yang berharga banget. Gue ingin itu, gue mau gitu. Karena kalau kita let's say kita aparat pemerintah gitu ya, itu kan kita ada jenjangnya, dan kita setahu gue pengalaman untuk kayak di NGO itu nggak susah dimiliki di situ gitu. Nah, gue mau di NGO gitu. Harus minimal jadi eselon 2 kan. Karena ada juga kan terutama di isu-isu advokasi ini kan banyak tantangan, bahkan sampai ke level ancaman. Nah, kalau menurut lo gimana? Entah lo pernah mengalami atau gimana pandangan lo terhadap tantangan di dunia NGO yang di dunia advokasi yang ya, karena kita banyak track record atau sejarah-sejarah seperti itu kan. Gue di Bali itu pernah diancam mau dibunuh, diusir. Ada telepon dan lain-lain gara-gara waktu itu di Bali, ini lo langsung ke lo gitu. Wah, gue nggak ngerti waktu itu kenapa nomor gue, karena mungkin waktu itu pernah jadi narahubung atau apa, gue nggak ngerti. Itu gabung, kalau lo ingat 2018 ada pertemuan IMF World Bank di Bali. Pertemuan apa? IMF. IMF World Bank. Terus waktu itu jadi pihak yang nolak pertemuan dan kemudian bikin tandingan. Wah, itu HP gue 2 minggu tuh ada yang kantor gue pakai drone lah, yang dilempar, yang tiba-tiba diiniin sama Babinsa, terus kemudian yang dilempar batu, dilempar baterai, ditarik-tarik, terus yang kayak tiba-tiba diikutin naik Gojek, dimacem-macemin, terus yang misalnya mau bikin acara konferensi tandingan yang 4 kali dibatalin lah, yang inilah, yang itulah, terus yang tiba-tiba poster acara dibilang poster HTI yang diedit-edit, kayaknya gitu. Waduh. Deg-degan pasti, nggak enak, nggak nyaman, cuman konsekuensi. Pertama, menurut gue lo harus punya langkah mitigasi, baik lembaga organisasi itu harus menyiapkan, termasuk soal pribadi. Keamanan itu penting, dan menurut gue keluarga lo, lingkar lo itu minimal harus tahu soal apa yang lo kerjakan dan konsekuensinya. Gitu. Karena gini, kadang kalau kita kuat, kalau keluarga lo nggak kuat, keluarga lo yang diteror, keluarga lo udah minta lo berhenti dan lain-lain, nggak mungkin lo nggak cabut misalnya, sederhana gitu. Jadi lo harus memahamkan sebenarnya mereka, atau lo bisa handle sendiri, atau minimal kasih mereka tahu apa yang lo kerjakan. Jadi kalau ada apa-apa, mereka juga tahu apa yang harus dilakukan buat mitigasi keamanan dan lain-lain. Yang kedua, lo memang harus punya mitigasi diri sendiri, baik yang kemudian secara organisasional yang harus dipatuhin. Yang kedua, ini misalnya yang paling enak soal teknologi ataupun soalnya katanya yang gue pelajarin kayak pelatihan, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi kalau lo mau nggak aman, itu lo harus nggak nyaman. Misalnya lo nggak pakai WhatsApp gitu kan, meskipun gue masih pakai dan lain-lain. Jadi ada SOP yang mungkin lo juga harus taat ya, tapi ya itu konsekuensi sih menurut gue. Dan ya menurut gue salah satu langkah mitigasi yang sederhana juga nggak membagikan banyak kegiatan lo. Ya udah,
nggak bisa membagikan kegiatan lo atau misalnya identitas keluarga lo atau apapun gitu ya, itu mungkin langkah yang bisa dihindarin sih. Tapi maksud gue itu jadi konsekuensi, makin lo keras teriak ya udah makin kenceng lo diteriakin juga atau bahkan dilemparin gitu. Kondisi begitu itu bikin lo makin fight atau drop? Gue mikir keren. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan gue berikutnya, apa yang bikin lo tetap berikhtiar di jalan ini gitu? Emang nggak takut waktu itu, gue kayak keren, ternyata kayak gitu. Itu bego banget ya, meskipun ya, tapi gue mikir keren. Jujur gue ngeri banget, deg-degan juga gue jujur. Kalau tanya gue juga nggak tenang. Gue masuk kosan, aduh ini makanan gue diracun apa enggak. Soalnya literally yang kadang diikutin, yang kadang di SMS, di telepon, yang bahasa kasar, disuruh pergi dari Bali, tahu bukan orang Bali asli dan lain-lain. Tapi kan tahu sebenarnya itu pelakunya siapa ya. Jadi kayak ya udah, oh ya ini memang konsekuensi dan lain-lain. Tapi enggak sih, jujur waktu itu gue nggak meredup apa, gue merasa keren gitu. Gue kayak mikir kayak gitu sih. Dan most wanted people. Gue juga nggak ngerti deh. Dan waktu itu yang ngalamin itu bukan cuma gue, jadi kayak ya udah. Nah, dan yang lain. Kenapa sih misalnya masih pengen, banyak sih ya, susah menjelaskan soal ideologis ya, gue pikir. Tapi ya ini pilihan gue sampai hari ini ini pilihan gue, jujur. Terus gue masih di sini. Kalau lo tanya, gue masih suka. Tadi lo banyak nyinggung soal misalnya satu forum sama si ini. Iya, misalnya gue di PBHI, gue dapat banyak kesempatan buat advokasi kebijakan. Dan gue baru tahu ternyata begini. Apa namanya, agak beda memang sama penanganan kasus dan organisasi, jauh banget menurut gue. Tapi gue dapat ilmu di situ. Dan apa ya, jujur gue masih suka sih di sini. Ada alasan ideologis yang bikin gue sulit mengungkapkan dengan kata-kata, tapi gue pengen bilang ya ini pilihan gue sejauh itu dan hari ini, dan gue mencintai apa yang gue kerjakan. Oke, Monique, ini pertanyaan terakhir gue. Karena gue kadang, bukan cuma gue, beberapa obrolan gue dengan teman-teman itu, semakin kita banyak mengetahui soal kebobrokan lah, soal banyaknya katakanlah ketidakadilan seterusnya gitu, itu kadang bikin pernah mikir gini kan, semakin banyak gue tahu itu semakin gue bikin nggak tenang, bikin gue nggak nyaman gitu. Tapi kalau gue nggak tahu ya kita tenang-tenang aja, kita nggak punya beban pikiran gitu. Nah semakin lama kita di NGO, kan kita banyak melihat tuh hal-hal yang ya nggak sesuai dengan HAM seterusnya gitu. Nah mending gue nggak tahu aja gitu, karena gue bakal tenang hidup gue. Nah lo pernah mikir gitu nggak? Karena lo tadi banyak udah sampai ke circle pembahasan dengan pembuat kebijakan gitu. Omnibus yang dan tadi kan misalnya status IG, story IG lo soal IKN gitu. Nah itu kan maksudnya gue aja setelah baca itu, artinya kan setelah gue baca itu gue tahu ya, nah itu jadi beban pikiran lagi gitu. Tapi kalau gue nggak tahu, gue ya santai aja gitu. Oktober ya, gue lupa, September Oktober pas gue pulang pas lagi COVID yang kita WFH panjang, itu gue stres banget gara-gara baca baca soal itu yang omnibus cipta kerja yang dibikinnya berapa hari lah. Padahal gue juga nggak banyak ini soal isu itu ya, tapi maksudnya yang dibikinnya cuma berapa hari, terus ada rapat malam-malam dan lain-lain. Atau nggak, gue pusing, nggak bisa tidur, berhari-hari mual mau muntah, sampai waktu itu gue konsultasi kayak kenapa sih gue udah yang tahap kesel banget terus, tapi gue bingung mau ngapain, maksudnya mau ngapain juga nggak bakal tiba-tiba dibatalin undang-undangnya, kan nggak mungkin gitu. Dan gue nggak di Jakarta, dan gue posisi di Jakarta yang mungkin gue bisa ambil ya minimal ikut aksi lah atau apa ya, di Samarinda bisa, cuma waktu itu ya posisinya menurut gue nggak di Jakarta lah,
Itu gue sampai kayak gitu, San. Gue tuh kayak sampai, ya Allah gue mau muntah sampai gue konsultasi ke psikolog gitu, ada 2 kali kalau nggak salah. Gue gimana nih, gue bilang gue nggak bisa, gue bisa tidur, gue kesel banget, tapi gue nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu memang karena omnibus itu? Omnibus, itu waktu sampai pas gue juga kuliah kan. Ngebatin ya? Gue waktu itu belajar soal apa ya? Masalah hukum, mata kuliah partai politik atau apa gitu, gue lupa ya. Pokoknya nggak ada hubungannya. Jadi gue belajar antar ide, terus kemudian yang kenyataannya gitu. Itu kayak gitu. Tapi gimana ya? Gue ya udah itu mungkin gue gimana, tapi enggak, kadang gue lupa waktu itu gue disuruh rehat atau enggak, tapi enggak sih, gue tetap ngikutin. Tapi maksud gue, janganlah kalau lo semakin nggak tahu apa-apa, semakin lo gampang dibegoin, lo semakin gampang nggak tahu, dan lo nggak bisa nolong orang, lo nggak bisa ngasih tahu. Minimal nolong orang bukan maksudnya langsung nolong gitu ya. Minimal maksud gue yang paling sederhana adalah ngasih tahu nih, lo ngomong IKN gara-gara ada orang ngatain warga Kalimantan monyet di IKN tempat buang jin aja langsung marah-marah. Tapi ketika lo tanah masyarakat adat Dayak diambil dan lain-lain, nggak ngambil, lo jangan mau diperalat gitu, jangan mau dibelok-belokin isinya. Makanya menurut gue kita tetap harus banyak tahu, sumpah kita tetap harus banyak tahu buat ngasih tahu orang-orang, ada masalah ini di sini, ada masalah ini lo di sini. Lo mungkin percaya nggak percaya gitu ya, tiap gue update itu tuh kadang ada yang tiba-tiba, nggak tiap hari, tentu nggak tiap hari, tapi tiba-tiba dia bilang gini, yang gue udah mungkin nggak deket, terus mungkin gue juga biasa aja gitu secara silaturahim, terus tiba-tiba ngechat gini, Monik makasih ya sudah update, aku jadi tahu gitu, terus ya update kayak gitu. Dan itu ternyata nggak terjadi di gue doang. Gue coba cerita sama teman gue ya, satu angkatan dia FOB yang sekarang kerja di aktivisme juga, dia cerita kayak gitu. Dia tuh tiba-tiba juga kayak kadang tiba-tiba di chat gitu ya, kayak makasih ya udah update, aku jadi tahu. Ataupun akhirnya dia jadi tanya orang soal ini, itu kayak gimana kemarin dan lain-lain, karena ternyata misalnya itu dekat rumah aku lokasinya, misalnya ada konflik agraria atau apa, gimana sih itu, soalnya itu dekat rumah aku juga tahu kayak gini-gini. Jadi maksud gue, orang tuh juga ya mungkin ya, meskipun kadang juga ada yang kontra ya, dan kita memang harus menjelaskan dan itu butuh banyak energi, tapi lo tetap harus tahu banyak hal, lo harus tahu, tetap update biar ngasih tahu yang benar tuh kayak gimana, atau lo bongkar sisi lainnya. Ini nih sisi lainnya, lo disuruh IKN jangan mau percaya aja nih, kasih tahu. Misalnya sederhananya kayak gitu sih. Dan menurut gue orang-orang tuh masih butuh soal itu, tapi mungkin memang mereka punya keterbatasan gitu ya, mungkin soal akses pengetahuan kita nggak tahu, soal akses informasi, yang itu yang kita punya yang lebih di NGO sebagai modalitas kita. Dan menurut kita jangan berhenti di kita lah, kita juga harus spread the information, walaupun ya dengan sederhana gitu, walaupun kadang dengan kita membungkusnya juga dengan marah-marah. Oke, gue keren jawaban lo, karena jawaban lo ngingetin gue karena salah satu kendala atau suara-suara di politik, di ilmu politik itu ya ngapain lo politik itu A B C D banyak gitu. Tiba-tiba ada tuh filsuf, gue lupa filsuf dari Jerman dari mana gitu, buta terburuk itu adalah buta politik. Nah, poinnya sama kayak poin yang lo bilang tadi, semakin banyak lo tahu maka lo nggak bakal dibego-begoin gitu. Nah poinnya di situ gitu. Nah itu ya juga ya, maksudnya ya makin ya itu kewajiban kita dan keharusan bagi kita juga untuk kita harus makin banyak tahu untuk isu-isu yang terutama isu-isu menjadi fokus dan spesifikasi kita. Itu keren sih, dan itu memang harus dibaca dan dipahami juga oleh teman-teman, terutama mahasiswa yang akan tamat yang memiliki ketertarikan di dunia termasuk NGO gitu ya. Tapi memang nggak ini San, apa tadi ya, mungkin kadang kita jenuh, jujur kadang kan jenuh ya. Soalnya itu yang datang ke kita tuh masalah terus. Beda mungkin kita kalau misalnya kerja di di teknologi, industri atau apa, kita disuruh bikin produk baru, kita disuruh coba bikin strategi pemasaran dan lain-lain. Itu mungkin berbeda. Tapi ya di satu sisi juga ya udah, kalau lo ngerasa lagi jenuh, ya silahkan rehat. Jujur, kalau lagi jenuh, lagi ngerasa overload full, ya udah rehat dulu sebelum lo nanti lari lagi.
Yes, ya. Dan lo punya sampingan apa, hobi? Jujur, hobi itu ngebantu banget. Kayak misalnya lo pelihara euro, gue pelihara dujun. Setidaknya itu healing lah. Kita pulang. Itu healing banget. Itu healing banget. Lo pulang, karena gue ngerasa waktu gue kesan masih sendiri. Gue masih sendiri, pulang, aduh, pusing lah. Gue masih ngerjain kerja, maksudnya apa yang gue lakuin juga, bosen, capek gitu kan. Gak ada tempat bersandar, tapi kalau sekarang ada kucing minimal ya udah apa ya, tiap orang punya hobi beda-beda, ada yang tanaman, ada yang masak, ya udah itu healing buat lo. Jadi tips gue juga kalau lo ngerasa lagi nggak sanggup ya udah rehat dulu, silakan terus punya hobi sampingan yang bisa bikin lo refresh lagi. Cuma di belanja makan euro ini aja gue keluar duit tapi gue nggak kepikiran. Gue juga selalu kayak gitu. Ya, tapi kalau gue beli baju, gue beli sepatu itu gue kepikiran tuh, duit keluar lagi. Tapi beli makan euro ya gue santai aja. Nah, motonya harus diubah. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Oke, Monik, terima kasih Monik udah panjang kita ngobrol. Ya nggak panjang-panjang juga, maksudnya nggak berjam-jam juga. Maksudnya terima kasih udah ngeluangin waktu lo dan udah sharing juga di episode pertama Suara Aktivis ini. Terima kasih banget. Dan itu sampai jumpa lagi ke teman-teman Suara Setara, teman-teman kawan setara yang menyaksikan obrolan kami, dan ya sampai jumpa di episode Suara Aktivis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, see you.